Gadis remaja berusia 16 tahun ini masih mengenakan seragam sekolah, wajahnya masih tampak polos, tetapi di matanya tersirat sikap dingin yang tidak sejalan dengan usianya, bernama Ouyang Senyi. Tapi siapa sangka siswi yang terlihat lemah lembut ini justru mampu menggerakkan beberapa pria untuk melakukan kejahatan berdarah yang tak termaafkan. Halo, selamat datang di Sigma Story. Senang bertemu dengan kalian lagi. Pada dini hari 8 Agustus 2012 sekitar pukul 1, seorang remaja berusia 15 tahun bernama Zeng Mingxi seperti biasa berpamitan pada orang tuanya untuk pergi bertemu teman. Ia pun segera beranjak dari rumahnya yang terletak di kawasan perumahan Seung Kwan O. Namun siapa sangka kepergian itu ternyata menjadi perpisahan terakhirnya dengan keluarga. Orang tua Zeng Mingxi menunggu dengan cemas di rumah berharap anaknya segera pulang. Tetapi hingga fajar tiba, ia tak juga kembali sementara ponselnya dalam kondisi tidak aktif. Dalam kebingungan, sang ibu mulai menghubungi teman-teman serta rekan sekolah Mingxi untuk menanyakan keberadaannya. Salah satu teman mengatakan bahwa ia sempat bertemu Mingxi pada tanggal 8 Agustus, mereka mengobrol sekitar 10 menit. Saat itu Mingxi mengatakan dirinya harus bergegas pergi untuk bekerja paruh waktu, setelah itu mereka berpisah dan ia pun tidak tahu lagi keberadaan Mingxi. Menyadari bahwa putranya sudah lenyap tanpa kabar, sang ibu segera memahami betapa seriusnya keadaan ini. Maka pada pagi hari tanggal 9 Agustus, ia bergegas menuju kantor polisi Seung Kwan O untuk melaporkan kehilangan tersebut. Polisi menanggapi laporan dengan cepat dan segera menyerahkannya kepada unit investigasi orang hilang Kowloon Timur untuk ditangani lebih lanjut. Ibu Zeng Mingxi bernama Hian Mei berasal dari Guangzhou, sementara ayahnya orang Hong Kong. Pasangan ini telah lama menikah namun tak kunjung dikaruniai anak. Baru pada usia 39 tahun, Hian Mei berhasil hamil dan pada tahun 1997 lahirlah Zeng Mingxi. Sebagai anak tunggal, ia tumbuh dalam kasih sayang penuh dari kedua orang tuanya. Bahkan demi memberikan pendidikan yang lebih baik, Hian Mei dan suaminya rela meninggalkan usaha perbaikan kapal di Guangzhou untuk pindah ke Seung Kwan O, Hong Kong. Sejak kecil, dalam arahan orang tuanya, Mingxi belajar seni bela diri Choi Li Fut dan beberapa kali meraih penghargaan dalam kompetisi wushu. Pada tahun ia menghilang, Mingxi bahkan ikut serta dalam kejuaraan terbuka elit Hong Kong dan berhasil meraih juara pertama dalam kategori senjata dan jurus tangan kosong. Selain itu, sejak kecil Mingxi juga belajar piano, sudah mencapai tingkat level 5 dan sedang bersiap untuk melanjutkan ujian tingkat berikutnya. Jadi, kemana perginya remaja yang bisa disebut pandai dalam akademik sekaligus mahir bela diri ini? Pada 11 Agustus 2012, yaitu 3 hari setelah hilangnya Zeng Mingxi, seorang nelayan lokal menemukan sesosok mayat pria di permukaan laut daerah Chisha. Penemuan itu terjadi di kawasan Seung Kwan O sekitar 200 meter dari bibir pantai. Jenazah itu hanya mengenakan kaos t-shirt, bagian bawah tubuhnya telanjang, kepalanya tampak memiliki luka jelas dan tubuhnya sudah sangat membengkak. Namun tidak ada satupun barang yang bisa digunakan untuk mengidentifikasi identitasnya. Polisi kemudian membandingkan jenazah tersebut dengan data orang hilang dan awalnya menduga bahwa itu adalah jasad Zeng Mingxi. Mereka segera menghubungi orang tuanya untuk datang melakukan identifikasi. Begitu mendapat kabar, dengan perasaan was-was Hian Mei dan suaminya tiba di lokasi. Setelah memeriksa dengan saksama, keduanya merasa jenazah itu tidak memiliki ciri-ciri khas anak mereka. Selain itu, karena Mingxi saat pandai berenang, mereka juga tidak percaya bahwa ia akan tenggelam. Maka mereka dengan yakin menyatakan bahwa jasad itu bukan anak mereka. Waktu pun berlalu 1 minggu, 2 minggu, hingga 4 minggu, tetap tidak ada kabar mengenai Zeng Mingxi. Selama waktu itu, Hian Mei dan suaminya setiap hari hidup dalam penderitaan dan kecemasan. Sang ibu menduga bahwa anaknya mungkin bergaul dengan teman yang salah, bahkan mungkin dipengaruhi atau dikendalikan. Dengan hati yang sangat cemas, ia menulis sendiri sebuah pengumuman orang hilang, berharap media dan para netizen bisa membantu mencari dan memperhatikan keberadaan anaknya. Baris demi baris tulisan itu penuh dengan cinta dan kerinduan seorang ibu pada putranya. Saat itu, Hian Mei masih percaya bahwa Mingxi sebenarnya masih hidup, hanya saja tidak mau pulang. Ia berharap surat itu bisa menyentuh hati anaknya. Tapi yang tidak pernah ia sangka, kasih sayang seorang ibu itu takkan pernah lagi bisa dirasakan oleh Zeng Mingxi. Dalam penantian panjang yang penuh rasa sakit, kedua orang tua itu setiap hari melewati 4 bulan yang kelam dipenuhi kecemasan dan keputusasaan. Hingga akhirnya pada 4 Desember 2012, sang ibu menerima telepon dari polisi. Akan tetapi kabar itu datang bagaikan petir di siang bolong. Ternyata jasad pria yang ditemukan di laut pada 11 Agustus lalu memang benar adalah anak mereka, Zeng Mingxi.
Polisi berhasil memastikan identitas korban melalui uji DNA. Seketika kabar ini membuat Hyan Mei dan suaminya menangis pilu di telepon. Anak yang sebelumnya hidup dan sehat ternyata kini telah tiada. Mereka sulit menerima kenyataan pahit ini. Berdasarkan kondisi di lokasi dan pemeriksaan awal forensik, polisi menyimpulkan bahwa korban meninggal akibat dibunuh. Diduga pada dini hari 8 Agustus setelah meninggalkan rumah, Mingxi diserang, lalu mayatnya dibuang ke perairan sekitar Tseung Kwan O hingga akhirnya ditemukan oleh nelayan pada tanggal 11. Demi mengungkap kebenaran secepatnya, polisi mulai menyelidiki dari lingkaran terdekat Mingxi, teman sekolah, dan sahabatnya. Mereka ditanyai secara detail mengenai aktivitas Mingxi baik sebelum dan sesudah ia hilang. Selain itu, polisi juga memeriksa catatan komputer Mingxi dengan teliti, berharap bisa menemukan petunjuk. Akhirnya, dalam rekaman obrolan online, polisi menemukan informasi penting. Tercatat pada malam 8 Agustus, Mingxi diduga keluar rumah untuk ikut tawuran. Ia bahkan sempat mengajak beberapa orang melalui grup chat, tetapi temannya menolak karena jumlah orang tidak cukup, bahkan menasihatinya agar jangan keluar belakangan ini. Pada akhirnya, Mingxi membatalkan ajakan itu dan mengatakan akan menyelesaikan sendiri masalahnya. Dari percakapan itu, polisi menduga Mingxi mungkin terlibat konflik dengan seseorang dan hal inilah yang diyakini menjadi penyebab kematiannya. Mengikuti petunjuk dari percakapan tersebut, polisi secara bertahap mengidentifikasi sekelompok orang yang diduga terlibat. Identitas dan latar belakang para pelaku pun mulai terungkap. Beberapa di antaranya adalah orang dewasa dengan catatan kriminal, sementara lainnya adalah remaja sebaya dengan Mingxi. Pada tanggal 15 hingga 16 Januari 2013, 5 bulan setelah kejadian, polisi melakukan operasi penangkapan di kawasan Saokewan, Tseung Kwan O. Dalam aksi tersebut, seorang tersangka melakukan perlawanan sengit hingga 2 polisi terluka. Namun berbekal pengalaman, aparat berhasil menangkap 4 pria dan 2 wanita. 5 hari kemudian, pada 21 Januari, polisi kembali menangkap seorang pria di Hautak Estate serta menyita sebuah sepeda. Dengan demikian total ada 7 orang yang berhasil dibekuk. Mereka adalah Si Jua Kun, 21 tahun, dijuluki Ah Kun, bekerja sebagai teknisi percetakan, memiliki catatan kriminal terkait pemerasan dan keterlibatan dengan kelompok mafia Tiongkok, serta pernah dijatuhi hukuman rehabilitasi. Lee Junwon, 28 tahun, pedagang sepeda bekas, memiliki riwayat kasus penyerangan, pencurian, dan perampokan. Pada Desember 2011, ia bahkan dijatuhi hukuman 2 tahun penjara karena kasus tindakan tak senonoh. Mei Zhenyu, 34 tahun, julukan Haonan, seorang anggota tingkat rendah dari geng Triad San Yeon, aktif di kawasan Chaiwan dan Tseung Kwan O. Ia menganggur namun memiliki catatan kriminal terkait pencurian, penjualan barang bajakan, hingga penyebaran materi pornografi ilegal, pernah dipenjara dan didenda. Yang Song Hao, 22 tahun, buruh lepas di bidang renovasi. Liu Wanen, 17 tahun, pekerja magang di percetakan. Wang Guanjie, 17 tahun. Namun, yang paling mengejutkan dari semua itu adalah tersangka termuda, seorang siswi berusia 16 tahun. Ia bernama Ouyang Zhenyi, murid kelas 2 SMA yang ditangkap masih mengenakan seragam sekolah. Wajah mudanya yang polos sangat kontras dengan kasus pembunuhan besar yang melibatkannya. Melalui penyelidikan mendalam, polisi menemukan bahwa hilangnya Zheng Mingxi ternyata memiliki keterkaitan erat dengan Ouyang Zhenyi. Lantas, hubungan apa yang sebenarnya terjadi di antara keduanya? Dan peran apa yang dimainkan gadis ini dalam kasus tersebut? Setelah ditelusuri, ternyata Zheng Mingxi dan Ouyang Zhenyi adalah teman sekelas di Changpuichung Memorial School. Mingxi secara sembunyi menaruh hati pada Ouyang dan berusaha mendekatinya. Namun gadis itu sama sekali tidak memiliki perasaan pada dirinya. Saat duduk di kelas 2 SMP, Mingxi gagal naik kelas karena nilai akademiknya buruk. Ouyang pun memanfaatkan kesempatan itu untuk mulai menjauh darinya. Mulai Desember 2011, demi mengejar cintanya, Mingxi kerap menemaninya berjalan-jalan di taman. Bahkan di masa liburan mereka sering bermain hingga larut malam. Akan tetapi ketulusan itu tidak membuat Ouyang luluh. Justru pada awal Agustus 2012, Ouyang secara tegas menolak perasaan Mingxi. Sejak saat itu, hati Mingxi dipenuhi dendam. Ia mulai menyebarkan rumor jahat menuduh Ouyang memiliki kehidupan pribadi yang sangat kotor dan menyebutnya sebagai wanita yang tidak tahu malu. Tak lama gosip tersebut sampai ke telinga Ouyang. Ia merasa marah sekaligus terhina, menganggap kehormatannya dirusak berat. Pada 6 Agustus 2012, ketika sedang bersenang-senang di sebuah bar di Lan Kwai Fong, Ouyang mengeluhkan masalah itu kepada seorang kenalan barunya, Lee Junwon.
Ia berkata ada seseorang yang menjelek-jelekkan dirinya hingga membuatnya kehilangan muka, lalu meminta kakak Lee untuk membantunya memberi pelajaran pada anak laki-laki itu. Mendengar keluhannya, Lee Junwon langsung menepuk dada tanda setuju berjanji akan membantu. Ia segera mulai mengumpulkan sekumpulan orang untuk bersiap melakukan aksi balas dendam. Mereka merencanakan pada 8 Agustus dini hari untuk mengajak Zheng Mingxi datang ke dermaga di semenanjung Teluk Clearwater Bay di Tseungkwan-o dengan dalih bicara baik-baik, namun sebenarnya berniat mengeroyoknya. Untuk menyamarkan rencana itu, mereka bahkan membeli rokok, minuman keras, dan kartu di toko serba ada, seolah hanya ingin berkumpul dan bermain sambil menunggu korban datang. Sekitar pukul 1 dini hari, Mingxi menerima telepon dari si Juakun yang memintanya datang ke dermaga. Dalam hatinya, ia sebenarnya sudah memiliki firasat buruk. Hal ini bisa terlihat dari usahanya mengajak teman lewat grup chat untuk menemaninya. Lalu, mengapa akhirnya ia tetap berangkat meski gagal mengumpulkan teman? Diduga ada 2 alasan psikologi remaja yang gengsi. Ia merasa jika tidak datang akan dianggap pengecut, apalagi sudah sempat berkata di grup bahwa ia akan menyelesaikan masalahnya sendiri. Rasa percaya diri berlebihan sejak kecil ia berlatih bela diri Choi Li-foot sehingga mengira mampu menghadapi serangan jika ada yang berani memulai. Sayangnya kali ini ia salah besar dalam memperkirakan situasi. Ia tidak tahu bahwa yang menunggunya adalah sekelompok penjahat kejam. Sekitar pukul 2:30 pagi, Mingxi menelepon mengatakan bahwa ia sudah tiba. Si Juakun pun menjemputnya di dermaga. Setelah bertemu, mereka membawanya ke sebuah garasi bawah tanah yang sepi. Di sana, Lee Junwon langsung membuka percakapan dengan nada mengancam, menanyai Mingxi mengapa ia menyebarkan rumor. Namun, percakapan itu segera berubah menjadi pengeroyokan. Ia dihantam dengan pukulan dan tendangan bertubi-tubi. Mingxi sempat mencoba melawan, tetapi kemudian si Juakun dan Mei Zhenyu ikut menyerang. Dengan jumlah yang tidak seimbang, 2 tangan tak bisa melawan 4, Mingxi pun tak berdaya. Ia hanya bisa memeluk kepalanya untuk menahan serangan. Meski sudah begitu, wajah dan kepalanya tetap dipukul hingga berlumuran cairan merah. Di tengah siksaan itu, ia berulang kali berucap, sakit sekali, aku tidak berani lagi. Tapi rintihan dan permintaan ampun itu sama sekali tidak membuat mereka berhenti. Justru serangan semakin brutal disertai teriakan caci maki, bahkan mereka memaksanya untuk menenggak bir. Dalam kasus ini, rumor yang seolah sepele justru menjadi pemicu tragedi berdarah. Memang, tindakan Zheng Mingxi menyebarkan gosip adalah kesalahan. Tapi Ouyang Zhenyi, seorang gadis remaja di usia belia yang seharusnya masih lugu dan polos, justru memilih bergaul dengan sekumpulan orang bermasalah hingga terseret ke jalan yang membuatnya tak bisa kembali. Selama proses penganiayaan, Zheng Mingxi berulang kali mengalami pingsan dan setiap kali ia pingsan, para pelaku menyiramkan bir ke wajahnya agar siuman, lalu melanjutkan pemukulan. Ketika merasa lelah, mereka duduk santai sambil minum bir dan bermain kartu, membiarkan Mingxi tergeletak bersandar di samping seakan tidak pernah terjadi kekerasan. Namun tak lama kemudian, tubuh Mingxi mulai mengejang dan gemetar hebat, bahkan tidak bisa lagi duduk tegak. Kepalanya beberapa kali terbentur keras ke lantai. Saat melihat itu, si Juakun hanya melirik sekilas dengan tatapan dingin, lalu kembali tenang bermain kartu seolah tidak peduli. Setelah cukup beristirahat, mereka melanjutkan aksi kekerasan yang lebih brutal sambil terus memaksa korban menenggak bir seakan ingin menyiksanya sampai akhir. Dalam proses itu, Lee Junwon seperti orang yang kehilangan akal. Ia bahkan mengeluarkan sebuah kunci Inggris sepanjang 8 inci dari tas perlengkapan sepeda, berniat menggunakannya untuk menghantam Mingxi. Untungnya Mei Zhenyu alias Haonan segera menghentikannya dengan berkata, jangan keterlaluan. Semula orang mengira Mei Zhenyu berniat menghentikan kekejaman, tapi tidak lama kemudian, ia justru berkata kepada yang lain, kalian mau mati bersama, atau cukup 1 orang yang mati? Ucapan itu membuat semua orang terdiam. Lalu Mei Zhenyu menjelaskan kalau kita lepaskan bocah ini, sekarang dia pasti lapor polisi. Nanti kita semua masuk penjara. Lebih baik sekalian saja ikat tangannya lalu buang ke laut. Usulan itu membuat suasana hening, bahkan Lee Junwon yang sebelumnya seperti anjing gila pun mendadak ragu. Namun pada akhirnya di bawah pengaruh dan kepemimpinan Mei Zhenyu, semua orang setuju. Mereka mulai membersihkan lokasi kejadian, baik puntung rokok, botol bir, semua dibuang berusaha menghapus bukti yang mungkin tertinggal. Selain itu mereka juga menyuruh seseorang pergi ke toko serba ada terdekat untuk membeli cairan anti nyamuk guna menghapus sidik jari. Setelah itu mereka juga merampas semua barang milik Zheng Mingxi, termasuk ponsel dan dompet dengan maksud membuatnya lenyap dari dunia tanpa meninggalkan jejak sedikit pun. Namun saat mereka sibuk menyiapkan rencana, Zheng Mingxi ternyata masih sadar. Ia bahkan sempat berdiri meski tubuhnya goyah dan hanya mampu melangkah beberapa langkah.
Ia sama sekali tidak menyangka jika dirinya akan menghadapi jalan buntu seperti ini. Setelah berunding, baik Si Juakun, Lee Junwon, dan Mei Seonyu akhirnya memutuskan bahwa lokasi pembuangan mayat adalah di perairan dekat Lohas Park. Jaraknya sekitar 1,4 km, biasanya ditempuh 20 menit berjalan kaki. Tapi karena Mingxi sudah babak belur dan nyaris tak bisa berdiri, setiap langkah terasa sangat berat. Tubuhnya lemah, nyaris tidak mampu menopang diri, sehingga ia hanya bisa diseret sambil dipapah oleh ketiganya. Sepanjang jalan, Mingxi berjalan dengan langkah terhuyung-huyung, beberapa kali hampir terjatuh. Tapi ketiganya sama sekali tidak menunjukkan belas kasihan, justru terus menghardik dan memaksanya berjalan lebih cepat. Beberapa saat kemudian, Lee Junwon mengendarai sepeda motor bersama Ouyang Seonyi untuk lebih dulu menuju lokasi, memastikan keadaan aman. Mereka secara hati-hati memeriksa setiap sudut sekitar, bahkan Ouyang Seonyi sempat masuk ke toilet wanita untuk mengecek apakah ada orang di dalam. Setelah memastikan lokasi benar-benar sepi, mereka memberi sinyal pada yang lain. Sekitar 45 menit kemudian, ketiga pelaku yang menyeret Mingxi akhirnya tiba di tempat tujuan, semak-semak dekat pantai Lohas Park. Baru pada saat itu, Zheng Mingxi baru menyadari bahwa mereka akan membunuhnya demi menghilangkan jejak. Menyadari hal ini, naluri bertahan hidup membuatnya mengerahkan sisa tenaga terakhir untuk memohon. Aku tahu salahku, jangan bunuh aku tidak mau mati. Kita tetap teman, jangan lakukan ini. Tolong kembalikan ponselku supaya pacarku bisa menemukanku. Sayangnya permohonan itu bagaikan angin lalu berhembus di telinga para pelaku tanpa menimbulkan sedikit pun gelombang. Meski Zheng Mingxi terus meratap, beberapa orang itu tetap tidak bergeming. Di bawah komando Mei Seonyu, Wong Guanjie pergi ke semak-semak, mengambil batu dan tali, lalu mengikatkannya ke kaki Zheng Mingxi, berusaha membuatnya tenggelam ke dasar laut agar mayatnya lenyap. Segalanya sudah siap. Kemudian Mei Seonyu dan Si Juakun menyeret Zheng Mingxi ke tepi laut. Keduanya saling berpandangan lalu mendorong keras membuat percikan air membumbung, sebuah nyawa seketika berakhir. Dalam pengakuannya setelah ditangkap, Mei Seonyu menyebut saat jatuh ke laut, Zheng Mingxi masih sadar, matanya membelalak menatap dirinya, lalu perlahan tenggelam. Setelah itu mereka menyemprotkan cairan anti nyamuk untuk membersihkan TKP, termasuk pagar besi, air liur di tanah, serta sidik jari. Baik puntung rokok, kaleng bir, dan semua sampah mereka buang ke laut. Mei Seonyu berdiri di tempat tinggi, wajahnya bahkan menunjukkan senyum puas, seraya berkata, kalau mau melakukan hal besar, harus teliti. Jangan sampai ada yang tertinggal. Selesai membereskan semuanya, 6 orang kecuali Lee Wanen pergi ke McDonald's untuk sarapan. Mereka makan sambil mengobrol seakan tidak pernah terjadi apapun. Mei Seonyu pun memperingatkan yang lain, siapapun yang membocorkan hal ini akan mati. Inilah rekonstruksi lengkap yang disusun polisi berdasarkan gabungan keterangan ketujuh tersangka. Dapat dilihat bahwa di antara mereka, terutama Mei Seonyu, Lee Junwon, dan Si Juakun, tindakan mereka sungguh tanpa batas moral. Kekejaman dan kebekuan hati mereka bukanlah hal yang dapat dibayangkan orang biasa. Pada 4 November 2014, kasus besar yang menjadi perhatian publik ini akhirnya disidangkan di pengadilan tinggi. 7 orang terdakwa berdiri di ruang sidang menghadapi proses peradilan. Di antara mereka, Yang Zonghao dan Liu Wanen karena tingkat keterlibatannya relatif kecil dibebaskan dari dakwaan dan dijadikan saksi mahkota. Sementara itu, Wong Guanjie yang terlibat dalam mencari batu dan tali serta mengikatnya pada tubuh korban bersama Ouyang Seonyi, otak utama yang memprovokasi kasus ini, didakwa sebagai tersangka pembunuhan. Namun 1 minggu sebelum sidang, jaksa penuntut menerima pengubahan dakwaan mereka menjadi pembunuhan tidak berencana. Keduanya pun kemudian juga dijadikan saksi mahkota. Yang pertama memberikan kesaksian adalah saksi mahkota, Yang Zonghao. Ia bersaksi bahwa 4 bulan sebelum kasus terjadi, ia berkenalan dengan Lee Junwon. Pada malam 6 Agustus, Lee mengajaknya bertemu di bar. Saat datang, ia mendengar Ouyang Seonyi mengeluh bahwa ada orang yang menjelek-jelekan dirinya dengan mengatakan hidupnya tidak bermoral, dan ia ingin mencari orang untuk menghajar anak itu. Lee Junwon lalu meminta Yang Zonghao datang membantu pada dini hari tanggal 8 Agustus. Malam itu setelah tiba di dermaga yang dijanjikan, ia melihat Zheng Mingxi sudah dipukuli hingga kepala berlumuran cairan merah. Beberapa waktu kemudian, ia melihat beberapa orang sedang berunding, lalu ia ikut membersihkan TKP. Ketika Zheng Mingxi digiring ke arah Sunrise City, ia tidak ikut serta. Namun setelah itu ia kembali bergabung dengan yang lain di McDonald's dan diminta untuk mengurus dompet milik Zheng Mingxi, meski saat itu dompet tersebut sudah tidak berisi uang. Mei Seonyu berulang kali memperingatkannya agar menutup mulut rapat-rapat.
Saat itu ia sudah yakin bahwa Zheng Mingxi telah dibunuh. Sementara itu, saksi istimewa lainnya Li Wanen bersaksi bahwa setelah putus sekolah di tingkat SMP kelas 2, ia sempat bekerja di berbagai tempat. Ia pernah mencoba peruntungan di restoran cepat saji, kedai makanan khas Hong Kong, bar, hingga salon kuku. Ia adalah teman sekelas Ouyang Zhenyi di SMP dan pernah menjalin hubungan dengan Wang Guanjie. Sebelum kasus terjadi, ia hanya pernah bertemu si Juakun sekali. Pada malam kejadian, karena tidak akrab dengan yang lain, ia hanya duduk di samping sambil bermain ponsel. Namun, ia menyaksikan sendiri ketika sekelompok orang mengeroyok Zheng Mingxi. Li Junwen kemudian menyuruhnya bersama Ouyang Zhenyi menjauh dari tempat itu. Saat pergi, ia melihat Zheng Mingxi tergeletak di lantai, memeluk kaki Li Junwen, memohon agar jangan dipukul lagi, tetapi tidak ada yang menghiraukannya. Kemudian, ketika ia kembali ke tempat kejadian, ia melihat beberapa orang sedang menyeret Zheng Mingxi ke arah pantai. Li Wanen pun merasa penasaran dan ingin mengikuti untuk melihat lebih jelas, namun si Juakun memperingatkannya, jangan ikut, kalau tidak nanti kamu akan mimpi buruk. Setelah itu, Ouyang Zhenyi membonceng Li Junwen dengan sepeda motor untuk melakukan pengintaian lebih dulu. Li Wanen kemudian bersama Yang Zonghao juga naik sepeda menuju lokasi. Namun di tengah jalan ia baru sadar bahwa ponselnya tertinggal di TKP sehingga ia kembali untuk mengambilnya. Dalam perjalanan kembali, ia bertemu dengan Ouyang Zhenyi yang memperingatkannya jangan ceritakan kejadian hari ini kepada siapapun. Akhirnya Li Wanen mengambil kembali ponselnya lalu langsung pulang tanpa ikut bersama mereka sarapan pagi. Sementara itu, saksi pelaku Wang Guanjie memberikan keterangan yang pada dasarnya sama dengan Li Wanen. Ia mengakui memang ikut melakukan kekerasan terhadap Zheng Mingxi serta membantu mencari batu dan tali, kemudian ikut membawa korban ke tepi laut. Dalam pembelaannya, pengacaranya menyatakan bahwa Wang Guanjie hanyalah ikut terlibat karena tekanan, sehingga secara hukum masih ada kemungkinan untuk membela diri. Namun ia tetap memilih mengaku bersalah, bersedia bertanggung jawab, bahkan berani bersaksi di pengadilan. Pengacaranya juga menyebutkan bahwa orang tua Wang Guanjie sudah bercerai sejak ia masih kecil dan latar belakang keluarga yang hancur itu berdampak negatif pada tumbuh kembangnya. Yang ironis adalah justru otak utama kasus ini, Ouyang Zhenyi yang menjadi pemicu awal, juga tampil sebagai saksi mahkota. Ia bersaksi melawan 3 orang pria yang sempat membantunya melarikan diri sekaligus berusaha sekuat tenaga meringankan kesalahannya sendiri. Ouyang mengaku bahwa ketika pertama kali mendengar Zheng Mingxi menjelek-jelekkan dirinya, ia tidak langsung berpikir untuk balas dendam, melainkan hanya ingin mengajak korban bertemu dan berbicara. Saat itu Zheng Mingxi juga berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Namun beberapa hari kemudian, ia kembali mendengar kata-kata serupa keluar dari mulut Zheng Mingxi. Hal itu membuatnya sangat marah, lalu ia mencari bantuan dari Li Junwen. Li Junwen bersedia membantu, tetapi dengan syarat akan bertindak seolah sebagai pacarnya, agar terlihat lebih masuk akal. Ouyang menyetujuinya meskipun menegaskan bahwa itu hanya hubungan pura-pura. Tentang kejadian yang kemudian berkembang hingga pembunuhan, ia mengatakan bahwa semuanya di luar perkiraannya dan dari awal ia hanya berniat memberi pelajaran pada Zheng Mingxi. Ketika terdakwa pertama si Juakun, terdakwa kedua Li Junwen, dan terdakwa ketiga Mei Zhenyu memutuskan untuk mendorong Zheng Mingxi ke laut, Ouyang bahkan sempat mencoba menghentikan. Namun, tak seorang pun menghiraukannya. Saat itu barulah ia merasa takut, bukan hanya khawatir terhadap keselamatan Zheng Mingxi, tetapi juga takut masa depannya sendiri akan hancur karena kasus ini. Namun demikian, pengacara pembela menegaskan bahwa Ouyanglah biang keladi utama dalam peristiwa ini. Ia sebenarnya sepenuhnya memiliki kemampuan untuk menghentikan kekerasan sejak awal, tapi ia tidak melakukannya. Bahkan, jika ia benar-benar merasa takut, mengapa ia tetap ikut bersama Li Junwen ke lokasi pembuangan mayat untuk melakukan pengintaian, dan bahkan masuk ke toilet wanita untuk memastikan tidak ada orang di sekitar. Selain itu, pengacara Li Junwen juga mengungkapkan sebuah bukti berupa surat yang ditulis Ouyang Zhenyi pada Maret 2013. Surat itu dibuat 2 bulan setelah ia ditangkap ketika masih berada dalam masa penahanan. Dalam surat itu, Ouyang menulis bahwa ia sebenarnya selalu mencintai si Juakun dan alasan ia bersedia menjadi saksi mahkota adalah semata-mata untuk melindunginya. Ia juga mengaku bahwa sebelumnya ia menolak menjawab pertanyaan polisi lebih dari 100 kali semata-mata demi laki-laki itu. Menghadapi tuduhan ini, Ouyang membeberkan bahwa setelah kasus terjadi, ia memang menjalin hubungan dengan si Juakun selama 3 bulan, dan ia juga sepenuh hati menjalani hubungan itu. Namun ia membantah bahwa sikap diamnya saat ditanyai polisi adalah untuk melindungi si Juakun. Ia bahkan mengklaim bahwa semua surat tersebut telah diedit secara jahat oleh orang lain, sehingga maknanya dipelintir.
Sementara itu, pengacara terdakwa ketiga, Mei Zhenyu, menekankan bahwa Ouyang bukanlah gadis biasa. Meski saat kejadian usianya baru 15 tahun, ia sudah memiliki pengalaman pergaulan yang luas, sering pergi ke bar, serta terbiasa merokok dan minum alkohol. Pengacara itu juga menegaskan bahwa Ouyang pada saat itu secara jelas menyatakan harus menjadi pacar Lee Junwon. Kalau tidak, Lee Junwon tidak akan ikut campur dalam urusan ini. Namun Ouyang menolak keras tuduhan itu, menyebutnya sebagai fitnah yang keji. Akhirnya, setelah berbulan-bulan persidangan, 7 anggota juri terdiri dari 4 pria dan 3 wanita melakukan musyawarah selama 4 jam. Hasilnya dengan suara bulat memutuskan bahwa 3 terdakwa utama, Si Jua-kun, Lee Junwon, dan Mei Zhenyu bersalah atas tuduhan pembunuhan. Mereka dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Mendengar putusan itu, ketiga terdakwa tampak tenang, wajah mereka tanpa ekspresi seolah sudah siap menerima hasil tersebut. Sementara itu, 2 saksi pelaku yaitu Wang Guanjie dan Ouyang Zhenyi dinyatakan bersalah atas tuduhan pembunuhan tidak berencana. Namun karena mereka membantu pihak jaksa dalam memberikan kesaksian penting, hukuman mereka mendapat pengurangan sebanyak setengah masa tahanan. Wang Guanjie dijatuhi hukuman 9 tahun penjara, sedangkan Ouyang Zhenyi dihukum 7 tahun penjara. 2 tahun kemudian, tepatnya pada 2016, Ouyang mengajukan banding dan berhasil mengurangi hukumannya 1 tahun. Kasus ini berakhir dengan hasil yang penuh ironi sekaligus memicu perenungan dan peringatan di masyarakat. Lalu mengapa seorang siswi kelas menengah seperti Ouyang Zhenyi berakhir jatuh ke dalam jurang ini? Apa sebenarnya penyebab kompleks di balik perilaku buruknya? Ouyang Zhenyi lahir di Hong Kong pada tahun 1996. Saat masih duduk di bangku sekolah dasar hingga kelas 1 SMP, ia memiliki prestasi akademik yang menonjol, bahkan selalu masuk 3 besar di kelas. Namun ketika berusia 13 tahun, keluarganya mengalami pukulan besar. Ayahnya berselingkuh hingga membuat orang tuanya bercerai. Peristiwa ini memberikan luka batin yang dalam pada dirinya. Sejak itu ia kehilangan semangat belajar, sering tidak pulang ke rumah hingga akhirnya putus sekolah dan terlalu cepat masuk ke dunia kerja. Ia kemudian sering menghabiskan waktu di bar dan klub malam, lingkungan yang dipenuhi berbagai orang dengan latar belakang bermasalah. Bisa dibilang kebanyakan orang di sekelilingnya adalah preman atau penjahat kecil. Di sebuah bar bernama Lan Guifang, ia bertemu dengan Lee Junwon. Saat curhat tentang masalah pribadinya, Lee Junwon langsung menyarankan untuk menyelesaikan dengan kekerasan. Tapi bukannya menolak, Ouyang justru ikut serta mengumpulkan orang untuk membantu. Dari sini terlihat jelas bahwa pengaruh lingkungan buruk sudah membentuk cara pikirnya menjadikan kekerasan sebagai solusi utama. Apalagi saat itu Ouyang sedang berada dalam fase pemberontakan remaja, ditambah dengan trauma psikologis akibat perceraian orang tua yang semakin memperparah sikap dan perilakunya. Putus sekolah terlalu dini juga membuatnya kehilangan pendidikan yang sistematis. Ia tidak hanya gagal mempelajari cara menyelesaikan konflik dengan tepat, tetapi juga tidak mampu membedakan benar dan salah. Maka ketika menghadapi persoalan terkait harga diri atau reputasi, ia tidak bisa menyelesaikannya melalui jalur komunikasi yang wajar atau meminta bantuan orang tua maupun figur dewasa. Ia juga tidak mampu menolak dorongan serta hasutan dari teman-teman buruknya. Di persidangan, Ouyang berulang kali mengaku bahwa ia tidak menyangka masalah akan berkembang sedemikian serius. Hal ini menunjukkan bias kognitif khas remaja, ketidakmampuan memperkirakan konsekuensi, dan kurangnya rasa hormat terhadap hukum. Bahkan setelah situasi sepenuhnya di luar kendali, ia tetap ikut serta dalam aksi memastikan lokasi aman sebelum pembuangan mayat. Setelah ditangkap pun, ia selalu berusaha melemparkan kesalahan kepada teman-temannya yang mencerminkan kecenderungan melindungi diri sendiri sekaligus menghindari tanggung jawab. Memang sepanjang peristiwa, ia sempat meminta agar korban tidak didorong ke laut. Namun dalam tekanan dominasi teman-temannya seperti kalimat Mei Zhenyu, kalau bukan dia yang mati, maka kita semua yang mati. Ouyang akhirnya memilih untuk menyerah bahkan ikut bekerja sama. Psikologi ini mencerminkan fenomena umum pada remaja, ketergantungan berlebihan terhadap pengakuan kelompok sebaya. Demi diterima dalam kelompok dan menghindari penolakan, mereka bahkan rela membutakan hati dan ikut dalam tindakan ekstrem meski sadar hal itu salah. Tragedi ini sekaligus menjadi sebuah peringatan. Anak-anak yang tumbuh dalam keluarga retak atau hanya dengan orang tua tunggal seringkali kurang mendapat kasih sayang yang cukup. Akibatnya mereka mudah terjebak dalam rasa rendah diri, bersikap memberontak, dan akhirnya terjerumus ke jalan yang salah. Seperti yang disampaikan hakim dalam persidangan kasus ini bahwa mayoritas pelaku tindak kriminal remaja berasal dari keluarga dengan latar belakang serupa.
Karena itu hubungan keluarga yang stabil, bimbingan positif dari teman sebaya, serta pendidikan sekolah dan sosial yang efektif adalah kunci utama dalam mencegah terjadinya kejahatan di kalangan remaja. Kehidupan Semingsih selamanya terhenti di usia 15 tahun. Kepergiannya bukan hanya tragedi bagi keluarganya, tetapi juga luka mendalam bagi masyarakat. Konon, saat ini Ouyang Zhenyi telah menempuh jalan baru, lebih dulu bebas dari penjara, bahkan menikah dan memiliki anak. Akhirnya kita berharap kasus ini bisa membangkitkan kesadaran semua orang agar lebih peduli pada anak-anak, sehingga tragedi serupa tidak lagi terulang. Begitulah cerita hari ini, terima kasih telah menonton.